Bismillahirrahmanirrahim. Bada buah ayah di sirasa salo manyalo lereng Marapi. Lunak jua tanah nan karih tajunlah ayah kalurah dalam. Jo salam kita mulai ceramah tando kita basanang hati. Silaturahmi kita balik. Jo jemaah musallah muslimin. Jorong balai labu ateh dalam kecamatan Limo Kaum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa antum muslimun. Yang berhormati ongku-ongku, buya-buya para ustad, para da'i, suluh bendang dalam nagari, suluh nan indak kunjung padam. Kapai tampek batanyo, kapulang tampek babarito, kasuluh idik di dunia bendangnya sampai ke akhirat. Nan runcang indak mencucuak, nan tajam indak malukoi. Ayih janie tapian suci minuman anak di nagori. Yang berhormati yang kongku nenek mama, nan godang basah batuah, nan godang babingka tanah, nan basah balingkah awah batuah alam Minangkabau. Tarui kepada angku-angku cadik pandai pamuko-pamuko masyarakat. Kayu gadang di tengah koto nan bahurek bahaka tunggang nan babatang badaun rimbun nan babungo babuah labe. Ureknya tunggang cukam ka bumi pucuk bulek cewang kalangi. Nan badahan cupak jo gantang barantiang barih jo balabe babungo rimbun de adat babuah kato nan bana. Yang berhormati ibu-ibu kami di belakang bundo kanduang limpapeh rumah nan godang sumara anjuang nan tinggi. Cahayo rumah selendang dunia sumara luak tanah data. Umumnya jemaah maghrib, musola muslimin, jorong balai labuate, semoga kita kasadonyo dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sesuai jo janji nan bakarang antara kami jo pengurus, itu judul pengajian kita pada malam kini ko adalah wasiat takwa. Wasiat takwa adalah wasiat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Itu sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 131. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, wahai Muhammad. Dan juga kepada kamu, bertakwalah kepada Allah. Itulah wasiat Allah kepada seluruh umat, seluruh Nabi dan Rasul. Yaitu Allah wasiatkan untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan juga Allah Ta'ala wasiatkan kepada orang-orang yang bertakwa, kepada orang-orang beriman. Sebagaimana Allah katakan dalam surah An-Nisa, dalam surah Ali Imran, yaitu ayat yang ke-102. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa. Janganlah kalian mati nantinya kecuali dalam beragama Islam. Itulah wasiat Allah kepada orang-orang yang beriman. Dan Nabi SAW di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmizi dan lain-lain. Hadis itu dinyatakan sahih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu taala. Hadis dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi yang mulia. Apa kata Irbad bin Sariyah? Sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat bersama kami, mengimami kami. Summa aqbala alaina, kemudian setelah salat beliau menghadap
wajahnya kepada kami. Lalu kata Irbad bin Sariyah, fawa'adhana mau'izatan balighah. Maka Nabi waktu itu memberi wasiat kepada kami dengan wasiat yang sangat berkesan bagi kami. Yaitu dharifat lahal a'yun, yang membuat air mata kami bercucuran air mata kami. Wajilat minhal qulub, dan membuat hati kami terenyuh, bergetar hati kami. Qulna, lalu kami berkata, au qalu, atau mereka para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, yaitu kana hazihil mau'izatu muwadda'i, ini seakan-akan nasihat perpisahan ya Rasulullah. Air mata kami bercucuran, hati kami terenyuh. Fa'ausina, berilah kami nasihat ya Rasulullah. Lalu Nabi nasihatkan sahabat-sahabatnya. Apa kata Nabi? Usikum bitaqwallah. Aku nasihati kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Aku wasiat Nabi yang pertama, Bapak dan Ibu, saudara-saudara ambo, bertakwalah kalian kepada Allah. Nasihat untuk sahabat, berarti nasihat pula untuk umat Nabi Muhammad, yaitu sampai hari kiamat. Itu agar bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kenapa itu wasiat Nabi dan para Rasul sebelumnya juga wasiat itu? Dan Allah juga wasiat itu kepada Nabi dan Rasul? Karena Allah Ta'ala ingin makhluknya itu, hamba-hambanya ini, yaitu manusia, masuk surga andaknya saduanya. Begitu juga Rasulullah SAW inginnya umatnya masuk surga saduanya. Sebab penghuni surga itu hanyalah orang-orang bertakwa. Tak ada penghuni surga nantinya dah kecuali orang bertakwa. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah Ali Imran, Bapak dan Ibu. Ayat yang ke-133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Basagirolah kalian, kata Allah, kepada ampunan dari Tuhan kalian. Dan basagirolah kalian kepada surga Allah Ta'ala yang luwehnya salaweh langit dan bumi. Untuk siapa disediakan surga itu? Uiddat lil muttaqin, yang Allah janjikan, Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Di orang bertakwa seka masuk surga? Iyo. Di kalau tidak bertakwa tidak masuk surga? Tidak. Jadi kita ingin Allah Ta'ala, kita ingin masuk surga. Nabi Muhammad SAW menginginkan pula kita masuk surga di akhirat. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa definisi takwa itu? Itulah. Awak lama nyebut takwa. Itu takwa itu. Itu banyak definisi dari para ulama. Umar bin Khattab mengatakan radhiyallahu taala anhu, ketika ditanya orang kepadanya, apa itu takwa wahai Umar? Apa kata Umar bin Khattab? Yaitu takwa itu, yaitu seandainya kalian berjalan di dokek duri-duri yang banyak, baca kalian berjalan di sinan. Apa kecil orang tu? Tentu kami hati-hati wahai Umar. Itu nan takwa itu. Hati-hati. Itu takwa, kata Umar bin Khattab. Dan juga didefinisikan takwa itu oleh seorang ulama salaf, yaitu Tolak bin Hubaib rahimahullah. Apa kata Tolak bin Hubaib? At-taqwa ta'atillah ala nuri minallah tarju sawaballah. Takwa itu artinya engkau mentaati Allah berdasarkan ilmu dari Allah dengan mengharapkan pahala dari Allah. Aku yang pertama. Kita taati Allah berdasarkan ilmu. Berdasarkan ilmu kita taat.
Niat awak mencari pahala dari Allah. Kemudian wa tarku maksiatillah ala nuri minallah ya khafa iqab Allah. Engkau tinggalkan dosa-dosa dan maksiat kepada Allah, itu pun berdasarkan ilmu dari Allah, karena takutnya engkau dengan ikab Allah, dengan azab Allah Ta'ala. Itu yang takwa itu. Yang pertama, kita mentaati Allah berdasarkan ilmu. Jo ulemu kita mentaati Allah itu. Tidak berosok-rosok saja dah. Nah, sebab kata para ulama, orang yang beramal meraba-raba sama jo ambil kayu di dalam gelap, dalam kalam. Awak saya suap memasakkan jo kayu, Pak. Jo kayu dulu kita nenek-nenek kita, mak-mak kita memasak kinilah gas ya. Dulu jo kayu kan. Jadi ambil kayu api dalam kolam. Sama itulah orang yang beramal meraba-raba, osok-osok. Ambil kayu dalam kolam. Kadang-kadang lai kayu nanti elo, kadang-kadang ikula nanti elo. Itulah awak beramal. Kalau tidak berilmu. Jadi mentaati Allah itu berdasarkan ilmu. Di antara ciri-ciri orang bertakwa itu mendirikan solat. Mendirikan solat. Dalam Al-Quran Allah katakan di awal surah Al-Baqarah, yaitu kata Allah, setelah Allah menyebutkan Quran itu petunjuk untuk orang-orang bertakwa, lalu Allah sebutkan ciri-ciri orang bertakwa itu. Yang pertama, allazina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Yang pertama, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Iman itu tidak bisa lo dirosok-rosok, tapi diilmui. Diilmui keimanan tadi. Tentang tauhid asma' wa sifat, tentang tauhid uluhiyah, tentang tauhid rububiyah. Kita imani sadonya tu, kita ilmui itu. Namun rosok-rosok saja. Wajib awak meyakini di antara sifat Allah, Allah beristiwa di atas aras, bersemayam di atas aras. Ada juga orang meyakini Allah tu di mana-mana. Ada yang mengecen Allah indak di atas, indak di bawah, indak di muka, indak di belakang, indak di kida, indak di kanan. Kan berosok-rosok nama itu. Cari ilmunya. Bagaimana Allah menjalikan ke kita tentang Allah Ta'ala. Ar-Rahmanu alal arsistawa. Allah yang Rahman itu beristiwa di atas arasnya. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan Allah itu di atas aras. Kemudian tauhid rububiyah. Kita wajib meyakini seluruh alam itu Allah yang menciptakan. Allah yang mengaturnya. Dan Allah pula lah yang memberi rezeki makhluk-makhluknya. Dan ada uji awak kayu-kayu gadang yang sakti lai. Kalau lewat ada wak di satu tampik, kata Nabi, berlindunglah kepada Allah. Jangan makhluk-makhluk halus awak berlindung. Karena ada orang lewat dekat kayu gadang atau tampik-tampik yang mereka anggap sakti. Nampang lewat cik-nyik. Itu keciknya tiba di situ. Padahal diajarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian berhenti di suatu tampik yang baru kalian di situ, bacalah doa perlindungan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan-kejahatan makhluk yang diciptakan Allah. Maka tidak ada yang akan membahayo kalian di tampik itu dari kecil Nabi. Sampai kalian barangkit dari tampik itu. Tidak ada yang akan membahayo kalian. Baik jin-jinnya, baik binatang-binatang berbisanya. Tidak akan ada yang membahayo awak insyaAllah. Itulah tauhid rububiyah. Kemudian tauhid uluhiyah. Seluruh ibadah-ibadah yang kita persembahkan itu ya ke Allah sajanya. Berlindung ya ke Allah, berdoa ya ke Allah. Tawakal ya ke Allah awak. Takut ya ke Allah awak. Itulah ibadah-ibadah yang kita persembahkan ya kepada Allah. Kemudian orang bertakwa itu ciri-cirinya wa yuqimunas sholata. Mereka itu yo mendirikan solat. Aku orang bertakwa tu. Jangan lalai-lalai julai. Jangan menganggap je awak sembahyang ko tak lalai, tak berdosa awak kecil awak. Ada je orang awak sereman itu.
Bahkan pernah awak donga dengan telinga awak sendiri. Alhamdulillah hari kini koyo lenda ada awak berdosa aso. Sembayang lagi tadi Pak. Sembayang subuh tadi yo tinggal. Itu dosa godang tu. Godang dosanya tu daripada zina. Daripada judi. Dosa meninggal solat tu. Nyo anggap nyo nak ada dosa saya kini dah. Kira sembayang tinggal. Sembayang tinggal. Itu dosa godang tu. Yo ilmui tu. Solat tu yo wajib. Wajib. Jangan lalai je lain. Kalau you awak katakan adat Minang basandi sarak basandi kitabullah, ayo toko-toko adat itu you sembayang. You solat. Aduhnya nak lalai itu oknum-oknumnya aduhnya itu toko-toko adat, pemuka-pemuka adat tu aduhnya nak lalai itu. Tiba rapik kadang-kadang, rapik berpupuh. Awak tu solat, habis mai hilang. Tiba dimakan baguduru lu balik awak dia. Tiba di solat, sajadah berlobia. Tiba dimakan, piring tak sodang. Kan banyak itu nak makan tu. Tiba dia solat, sajadah berlobia. Jadi kurang tu. Itu masalahnya. Awak mengaku adik basandi sarak basandi kitabullah, tapi solat awak lalaikan. Sementara orang bertakwa itu adalah mendirikan solat. Solat itulah sandi. Iaitu sandi daripada adat Minangkabau itu adalah agama. Agama itu tiangnya solat. Dan sandi agama aku adalah syahadat tauhid. Itunya. Berilmu awak tu. Itunya. Berilmu awak dengan amalan awak tu. Itulah bacaan-bacaannya. Awak ilmui sadonya. Bahkan ada seorang syekh dari Yaman petang tu datang ke Payakumbuh, itu Syekh Abdullah bin Iyas, itu menyebutkan itu. Ada di antara khilaf, perbedaan namanya khilafut tanawwu'. Itu perbedaan-perbedaan yang seluruhnya ada dalilnya. Contohnya wajah tu, ada dalilnya. Allahumma ba'in, ada lo dalilnya. Jangan batikai awak masalah itu. Oh kawannya lo mabain, awak wajah tu. Sama-sama ada dalilnya tu. Khilafut tanawwu' namanya. Ada yang membaca subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha illa ghairuk. Ada lah itu. Itu boleh kedua-duanya tu. Kau nak ikut awak. Ada bacaan-bacaan itu dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, solatku ya ilmui. Ilmui. Itu nan takwa itu. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka itu berupa rezeki sebahagian yang mereka nafkahkan di jalan Allah. Akulah orang-orang bertakwa itu. Nah itu infak itu pun diilmui pula. Diilmui pula. Maaf infak dan godang pahalanya ke situ awak utamakan. Sebab orang awak banyak dan suka diambung-ambung. Adalah masuk ke Payakumbuh tu, adalah timnya, kecilnya tim penyalur Al-Quran ke Papua. Datang ke masjid subuh-subuh tu, 3 hari jalan tiba tu, nyalanya loken balehonya tu, nyok tiba subuh itu, esok di masjid itu. Itu, namanya itu dikolaknya masyarakat. Sontiang motanya, orang awak, lagi tambung-ambung di buyaknya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami dari tim penyalur Al-Quran ke Papua. Di situ, Al-Quran 700.000 satu. Kecilnya. Dan kami menyalurkan ke sana hanya 150.000 satu. Kalau ingin bapak-bapak infak terbaik, adalah infak Al-Quran inilah. Bahkan ada di Lampung. Ibu-ibu sudah 18 tahun menikah. Sudah tua, tidak punya anak. Semenjak berimpak Al-Quran ini, hamil dia. Seantianya watah patang guru. Jadi, kalau ingin impak terbaik, salurkanlah Al-Quran ke sana. Kami penyalurnya. Usul cik. Kalau Quran saja kami beri, gimana Pak? Oh, tidak bisa. Berat lo kami membawanya sana. Itu kecilnya. Jadi, ini impak terbaik. Maka,
Berimpaklah bapak-bapak, ibu-ibu. Paket 1, 15 juta. Paket 2, 7 juta. Kecilnya. Kalau ada ibu-ibu yang masih ada emas di rumah, jemputlah. Kami tunggu sebentar. Ya. Abi menyopu ibu-ibu ambil ke rumahnya. Cik Mas Haji itu paling kurang paket 2 dia ambil itu. Nan 7 juta tu. Sementara Mas Haji awak tabangkalai dekat rumah awak, tak ada orang memimpak dah. Banda taruh nan doki awak kau godang palunya kau. Ibu awak nak pernah awak pergi piti lagi dah. Impak terbaik itu diilmui mana yang terbaik. Mana godang pahalanya. Ini kau dioyak-oyaknya awak di orang. Di otak awak di orang iyo lo nyawa. Entah iyo dikirimnya entah indah tu. Sedangkan awak mau berimpak Quran langsung nak mau lo dah borek kecilnya. Ini piti lo yang ketujuh deknya. Dioyak-oyaknya masyarakat awak. Dulu nan membuat masjid Minangkabau di Palestina bagaimana. Dulu tu impaknya. Membuat masjid. Sedangkan masjid di awak saya tak taisi dah awak. Buatlah masjid Minangkabau di Palestina kan. Di negara komplit awak buat masjid itu. Adu-adu saja di orangnya. Jadi awak berilmu pula tentang infak kau pak. Kamu awak harus berinfak. Supaya godang pahala yang awak dapatkan dengan infak awak tu. Itulah kecik Talak bin Hubaib. Takwa itu ta'atillah ala nuri minallah. Engkau mentaati Allah berdasarkan ilmu dari Allah. Tak rosok-rosok saja awak beramal kau dong. Berilmu awak, kau berinfak. Kamu awak harus berinfak. Yang besar pahala infak awak ke situ awak salurkan. Tentu nak utama nak dokik-dokik awak dulu. Negari awak kau dibangun dulu. Berdakwah awak tentu ke kampung-kampung awak tu seharusnya kan. Kadang bawa lo infak untuk berdakwah ke Mentawai itu. Sementara masyarakat pelosok-pelosok Minang ko banyak lo nan perlu didakwai itu. Banyaknya masyarakat kampung-kampung nandak solat. Ada je nandak solat Jumat, ada je tu. Kau ke situ dikirim dai-dai tu, mau dai ke Mentawai itu lebih mantap le tu. Ke pelosok-pelosok Minang kau dikirim dai-dai seharusnya. Itulah Bapak dan Ibu. Ilmui seluruh amalan awak. Itulah takwa itu. Itu dan takwa itu Bapak dan Ibu. Selanjutnya, kecik Talak bin Hubaib, yaitu engkau meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah, itu pun berdasarkan ilmu dari Allah Ta'ala. Wak sangko beko ndak maksiat, ternyata itu maksiat. Contohnya, kecik Nabi SAW, siapa yang bersalaman dengan perempuan yang bukan mahram, itu dosa besar. Bahkan lebih baik kepala kalian ditusuk dengan besi daripada kalian bersalaman dengan perempuan yang bukan mahram kalian. Siapa mahram awak? Itu dalam surah An-Nisa ayat 23 tu. Itu mahram awak sadar tu. Selain daripada itu, tidak boleh awak bersalaman doh. Itu kecik Nabi. Lagi diamalkan kepada orang awak, anda sadar lo dah. Nalai mengaji sunnah kon, nalai mau mengamalkan itu. Nah lain-lain, lomak sediknya basalam je perempuan yang bukan mahram tu nya. Dosa kan sagarnya tu dah. Kalau lain takwik bersalaman dengan perempuan ketika corona dulunya. Tahun 2009 boleh. Adik takwik je penyakit. Namunnya tidak bersalaman. Tapi di jodosonya tak takwik dah. Sudah corona tu bersalaman lo lihat. Ketika corona saja berhenti bersalaman je wanita yang bukan mahramnya. Sudah corona lah ulang lo lihat. Awak ada awak dusana. Dusana tu ndak mahram kayak itu Pak. Dusana ndak mahram no. Sesuku ndak mahram tu doh. Dan mahram tu lah jale dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 23. Ibu awak tu yang mahram awak tu. Adik awak yang perempuan mahram awak tu. Kemudian anak dari saudara laki-laki awak yang perempuan mahram awak je tu. Anak dari saudara awak yang anak dari saudari awak yang perempuan, kemenakan tibanya tu, anak kontan mahramnya tu boleh awak bersalaman tu. Yang lain-lain tak boleh dah Bapak dan Ibu. Jangan kan lain lebih pada itu bersalaman saja tak boleh dengan perempuan yang bukan mahram tu. Kan awak ilmui namanya tu. Jadi takut awak kepada Allah. Tinggalkan maksiat berdasarkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ilmu awak meninggalkan maksiat itu. Kadang-kadang mereka tidak berdasarkan ilmu mereka, awak sangka itu tidak dosa, ternyata itu dosa. Itulah yang takwa itu. Karena takutnya awak dengan azab Allah Subhanahu wa taala.
Lalu bagaimana? Yaitu keuntungan bagi awak kalau awak bertakwa kepada Allah. Secara pribadi-pribadi, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala keluarkan dia dari segala persoalan hidupnya. Surah At-Talaq ayat yang kedua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, kata Tuhan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah keluarkan dia dari segala persoalan hidup. Kita sadonya ada masalah dalam hidup, kau tak ada ni nindak tu. Kadang-kadang masalah penyakit, masalah tu. Kadang-kadang masalah anak yang payah diatur, masalah je tu. Kadang-kadang masalah awak je bini, masalah je tu. Banyak masalah-masalah dalam hidup kau. Tetapi uang-uang yang bertakwa ke Allah, Allah carikan jalan keluarnya dari kesulitan hidup. Sulitnya, ada jalan keluar. Masalahnya, ada jalan keluarnya. Maka orang-orang bertakwalah yang mendapat itunya. Kemudian wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, kata Allah, diberi rezeki dari jalan yang tak diduga-duga. Rasaki kau indak piti saja doh. Indak ameh saja doh. Indak ameh nan batayi saja dah. Indak piti nan babilang saja dah. Indak bareh nan padi itu indak bareh nan bacupak. Indak padi nan bagantang saja dah. Rezeki itu banyak, ndak duga-duga dah. Kadang-kadang anak yang patuh, tu rezeki je tu. Kadang-kadang piti awak banyak, tapi anak ndak muat. Ndak mau diatur, sakit kepala awak deh. Padahal anak yang patuh itu adalah rezeki bagi awak tu. Bukankah doa mendatangi istri dikatakan oleh Nabi, Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Jauhkanlah syaitan dari kami dan dari rezeki yang akan engkau berikan kepada kami, maksudnya adalah anak. Jadi anak itu adalah rezeki. Orang yang bertakwa kepada Allah, rasakinya tidak disangko-sangko doh, Pak. Kadang-kadang di barihnya tidak banyak dah, di padinya tidak banyak dah, di amehnya tidak banyak dah, di pitinya tidak banyak dah, tapi anak patuh. Itu rasaki itu. Kadang-kadang kesehatannya nambah labia. Ada orang piti nan banyak tapi kesehatan kurang. Akhirnya rasaki nan banyak tidak bisa dinikmatinya dah. Mau menikmatinya. Apa anda boleh makan daging lagi Pak? Kolesterol apa tinggi ke dokter. Itulah kuranglah sakit nama tu. Kuranglah sakit apa tu. Pak boleh nan rancak anda elok Pak makan lagi Pak. Gula Pak tinggi kau Pak. Itu Pak boleh dolok siapa makan ni. Lah kuranglah sakit apa tu Pak. Banyak banala fadi Pak. Banyak banala bari Pak. Piti pun banyak puluh, tetapi awak segala ndak boleh makan. Lah kurang dah sakit namanya tu. Nikmat lalu kurang lo. Dia gila Allah. Sebab masalah nikmat eko ndak bisa dibali dah. Spring bed nan rogo 30 juta bisa dibali, tapi nikmat lolo ndak bisa dibali dah. Kadang-kadang puta tek spring bed jadi coli aja ke kalau teng. Ala berkuku ayam ndak jadi lolo deh. Atau lata kona lo gali. Di lolo dah. Gali lo nanti kona le. Kerojo lo nanti kona le. Orang seisuk dia tejarami di tengah sawah lolo berkoru aja. Mau nian padi di tengah sawah lolo dia tejarami. Berkoru aja lolo jatuh nan nikmat tu. Nikmat lolo tu ndak bisa dibali tu dah. Baik itu lo nikmat makan sambal dan lomak bisa dibali. Tetapi nikmat makan itu adalah rezeki dari Allah Ta'ala. Kadang laba puta meja makan sawali, bacali ikan panggang, dendeng toat, dendeng betokok, anda ilomak makan kau. Nikmat itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga masalah anak. Anak itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang anak susah diatur. Susah diatur. Sebab anak kau ada nan bentuk paik di tokonya baru jalan. Sembayangnya nak berhenti awak ngeceknya lah berhenti lu sembayang. Sekolah ya nak, berhenti awak ngecek sekolahnya tak lepas sekolah. Itu namanya manusia paik. Bertokok baru berjalan. Baru menggari. Aku dapat andaknya serupa drum andaknya. Sekali digolek menggolek saya taruh ilai. Itu kau dapat Pada itu anak atau sekali solat ya nak. Tak ada berhenti solat leh. Dia rajin sekolah, dia rajin saya taruh ilai.
Itulah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa para nabi, doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berilah kami anak yang soleh. Berilah aku anak yang soleh, ya Allah. Itulah rezeki yang utama. Itulah doa Nabi Ibrahim yang utama. Sebelum beliau minta doa negeri yang aman, Allahumma ja'al hadza baladan aminan. Jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Itu rezeki itu, Pak. Aman tu tak bisa dibali itu dah. Keamanan tak bisa dibali itu, Pak. Nikmat alam kita ku luar biasa, Pak. Tanah data ku ambon dak memuji-muji tu dah, Pak. Ieu nak dak ada lawan ancaknya negari kita ku dah. Coba Pak dek tinggal siku saja taruh ya tak nampak ancaknya dah. Orang sekali-sekali kemari nampak rancaknya tanah data ku. Nikmat yang luar biasa. Kau dapat terwujud bulu di siku nikmat keamanan. Itu rezeki je tu. Aman negari awak ku. Tak ada kemaliangan, tak ada pembunuhan, tak ada perampokan. Aman negari ku. Luar biasa tu. Bahkan di Payakumbuh, itu ada orang Makassar itu tinggalnya. Tak kerajunya di siku, tak bahan, tak tahu lah. Pokoknya nyontrak gitu. Sudah tu ditanya oleh kawan. Tak ada bang keluar-keluar malam. Oh, tak, takut. Ciknya. Kenapa? Rasa tidak aman lah itu. Sebab di Makassar jam 10 malam keluar tanggal kepala kita. Sini tidak ada dah, Pak. Cobalah. Aman sini. Cik. Aman. Cuba keluar sekali. Ke 10 malam. Ayo aman. Keluar jangan boleh. Pemuli. Nanti boleh. Aman lah. Kini dibawa nak asado ke Payakumbuh. Dibawa keluarga asadonya. Ngontrak je kini tak boleh rumah. Siku tak kini. Aman Minangkabau kau. Itu rezeki yang sangat luar biasa tu, Bapak. Keamanan itu. Keamanan itu rezeki yang luar biasa tu. Dan rezeki itu diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan masyarakat kita Minangkabau orang-orang bertakwa. Sehingganya aman negarinya. Yang dikatakan oleh Allah SWT. Walau anna ahlal qura. Itu surah Al-A'raf ayat 96 itu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Janji Allah, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Kami curahkan, kami bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Keberkahan negeri yang aman. Aman dari musibah-musibah. Terlindung negeri kau. Aman awak dari musibah. Aman insyaAllah. Kalau kita bertakwa ke Allah, aman negeri kau. Tak ada kalau ada insyaAllah. Banjir insyaAllah tak ada. InsyaAllah tak ada. Tetapi sebaliknya, walakin kadzabu. Tetapi banyaknya mereka mendustakan ayat-ayat kami. Tidak beriman, banyak kesyirikan, tidak bertakwa, lalai dengan solatnya. Apa kata Allah? Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami azab mereka itu karena perbuatan mereka. Jadi datangnya azab ko dek perbuatan awaknya, Bapak dan Ibu. Tak ada Allah ingin zalimi kita orang. Dek perbuatan awak. Celiklah sejarah Nabi Nuh alaihissalam. Musibah pertama di dunia ko adalah banjir di zaman Nabi Nuh. Sebelum itu lu ada musibah di dunia ali. Banjir di zaman Nabi Nuh. Sebabnya itu karena umat Nabi Nuh ko banyak berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Mereka jadikan yaitu berhala-berhala. Yaitu Wad, Suwa'an, Ya'uq, Wan Nasran. Nama-nama orang soleh itu mereka buatkan patung-patungnya. Mereka sombah. Dilarang di Nabi Nuh. Laila wan nahar. Malam dan siang Nabi Nuh melarangnya. Tetapi mereka tetap juga melakukan kesyirikan tadi. Akhirnya datangkan oleh Allah Ta'ala banjir besar. Banjir negeri itu. Banjir kaum Nabi Nuh. Tinggal naik ke kapal itu yang selamat itu. 80 orangnya. Itu yang selamat di kapal itunya. Itunya akibat musibah itu datang karena dosa. Jadi dalam surah Al-Ankabut ayat 40 itu. Apa kata Allah? Fakullan akhadna bidzambi. Masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosa mereka. Jadi dosa kolah datangnya azab. Maka bertakwalah kita, Pak. Dan solat, jangan dilalaikan juga lai. Dan tauhid dipakokoh lah. Jangan ada juga buat sirik lai. Kau membangun rumah.
Jadi gantung-gantung aja kerambi dia telai. Tobu. Gantung-gantung aja dia tu. Pisang. Gantung-gantung aja dia te. Apa tambah lo bantai ayam cik dia kudo-kudo tu. Iko perbuatan orang-orang jahiliyah. Tinggallah iko lai. Kalau you awak akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jago lo anak-anak gadi gitu. Jadi pada dia mereka pacaran-pacaran. Cewek. Jan, jagonya. Tergantung dia awak sana. Mana nak bisa awak menjaga anak gadi awak Allah. Anak gadi awak tu jago ah. Kama? Tak bisa dah nak ni. Siapa apa ini? Tak bisa dah. Sebab modus anak-anak awak gini dari rumah lah perempuan dua-duanya. Tiba di jalan bertukar Honda kau tu. Kau WA nak menghubungkannya kau. Ya siapa ini nak? Siapa mila pai? Juan ni pan. Calik yo le Juan ni pai dari rumah. Upo dari daerah Iton ada lo si John Lennon. Pai lo. Pa awak pai pasal pan. Siapa ini? John Lennon pan. Yo le John Lennon kan. Beko tiba di jalan bertukar Honda. Ni nanya kau Honda si John Lennon membawa Honda Jamila. Iko yang terjadi. Iko yang terjadi di Minangkabau. Iko modus anak-anak awak ini. Dari rumah yo le padusi dia dua, tak bisa doh. Kalau pai malam-malam tak ada cerita. Jago anak-anak awak gua. Jago itulah dahulu Minangkabau. Ayah mendidik ju ugamo, mama membimbing ju adiknya. Pun tiang laki ambalau inggo utang di anak mama kuatkan. Amade itu didikan orang siswa. Jago anak-anak awak gua. Di situ barulah bisa dikatakan meminang, menaikkan Syria. Di situ baru bisa disabui tu. Aku kawan-kawan kami ko tu kau nan darah you alun setahun jaguang. Kau nan umur kau nan darah you alun setampuk pinang. Kau nan umur you alun setahun jaguang le tu tu yo bisa dibitun tu. Ikulah dan angku ya na orang bahaya kau itu ke dibaca lain. Ndak setahun jaguang umur nama le tu. Ndak bisa mereka jago anak-anak awak dari maksiat jago iko. Apa dan ibu hamba Allah. Kalau ndak dijago iko Iko ndak bertakwa awak dekat. Takwa itu termasuk itu tu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jago dirimu, jago keluargamu dari api neraka. Nak awak saja bertakwa dah. Awak yolah solat. Anak-anak awak ba'a. Awak yolah ke masjid. Nan bini awak ba'a lagi solat. Ku awak jago ku ndak bisa dah. Ndak bisa ndak dijago ku dah. Sebab orang bertakwa itu dirinya jago, anaknya you jago, keluarganya sadonya, istrinya you jago tu. Itulah yang bertakwa tu. Jago anak-anak awak gua. Ikolah Minangkabau kini bapak dari iko boleh masalah Minangkabau iko kini gua. Itu masalah pergaulan bebas. Sehingga kafe panua tu. Baselingki tu. Panua tu bahasa dasak itu tu kafe tu. Laki-laki padusi. Mari tu kini tu. Ndak kata awak jago negari ko, ancur negari ko lain. Rusak Minangkabau leh, ancur negari kau leh. Anyui sarantau anak kemenakan. Itu Bapak dan Ibu hamba Allah yang berbahagia. Itulah orang-orang yang bertakwa itu, yaitu rezekinya diberi jalan yang tak diduga-duga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di akhirat biswa. Keuntungannya kalau bertakwa, ia masuk surga. Lawak bacakan ayat tadi surah Ali Imran ayat 133. Uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kunya Bapak dan Ibu hamba Allah yang berbahagia, orang-orang yang bertakwa itu di akhirat masuk surga. Secara pribadi-pribadi, yaitu orang bertakwa itu diberi rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Dan negerinya dijadikan ke negeri yang berkah oleh Allah. Kemudian di akhirat, ia masuk surganya di akhirat. Ia bertakwa begini, tak bisa tu. Awak saya bertakwa, anan bini indak. Atau bini bertakwa, awak indak. Kan ada je orang awak macam itu. Nyo kecean ke lakinya. Dia dah, kita kok dapat yo saya duit samati yo dah. Kok dak serobo ambo surugo sudah. Coli ambo ke neraka yo dah. Jadi, iko lo kecil laki. Alikan itu kan bangun awak tiba di surugo ke atas. Ada dalam Quran, dalam hadis. Lah tiba di surugo awak lalu lupa tu. Dan nikmat tu nak dapat awak. Nak kata kau nak ke awak orang di neraka tu le. Nak kan itu lah dah ada lah dalam kaji kan ada orang kaji.
Ndak sobok mau di surga, so cari yang mau ke neraka. Malu ada dalam akidah Islam ada itu. Lah tiba orang tu di surga, ndak kata kona ke orang di neraka tu dia. Kata nak ke dia tu doh. Ndak kata kona ke dia tu. Nah, ini bisa ditolong tu doh. Orang-orang dalam neraka tu. Jadilah di dalam surah Fatir. Allah katakan, wa hum yastarihuna fiha. Di dalam neraka itu mereka berteriak-teriak, memaki-maki. Rabbana, ya Tuhan kami, akhrijna, keluarlah kami dari neraka kau ya Allah. Na'mal salihan, kami akan beramal soleh ya Allah. Wa irakunna na'mal, akan berlainan amal kami dari amal yang dahulu ya Allah. Dulu kami pemabuk, keluar kami dari neraka, kami tak akan mabuk lagi. Dulu kami pajudi, keluar kami neraka, kami tak akan judi lagi. Keluar kami ya Allah. Apa jawaban Allah ketika itu? Awalam nu'amirkum, bukan kami dahulu di dunia telah panjangkan umur kalian. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir itu berbeda para ulama. Panjang umur di situ ada yang mengatakan lah sampai umur kalian 40 tahun. Itulah panjang tu. Para nabi diangkat jadi nabi umur 40 tu. Umur 40 tu umur lah panjang tu. Lah sampai umur 40 alun jo sadar le. Maka dalam hadis dikatakan oleh Nabi, dah sampai umur 40 indak jo solat le, hamba siap-siap salah masuk neraka le. Lah panjang umur tu mah. Ada yang mengecen umur panjang situ iaitu umur 60 tahun. Lah panjang umur tu mah. Tapi indak jo sadar. Awalam nu'amirkum. Bukankah kami telah panjangkan umur kalian? Tidakkah kalian berfikir dalam masa yang panjang itu? Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian yang memberi peringatan. Di situ berbeda aja para ulama. Nazir, ada yang mengatakan Rasul maknanya. Lah datang kalian Rasul. Lah datang kepada kalian para ulama, pewaris-pewaris Rasul. Ada yang mengatakan di situ makna nazir adalah uban. Lah datang uban ke kalian tak jo sadar lagi. Lah putih obok di kepala dan sembahyang lalai juru. Uban. Bahkan kata Nabi sayyibat nihud, yang menyebabkan aku beruban dengan turunnya surat Hud. Karena seluruh manusia nanti akan menjadi saksi. Dan engkau wahai Muhammad dijadikan saksi untuk seluruh manusia. Waktu itu, barik bagi Nabi beban ketika itu. Tumbuhlah uban Nabi SAW. Jadi uban ko peringatan ko pak. Labau uban awak. Dan sadar walun juo lay. Sembayang lalai juo baru. Janggui labau uban, obuk labau uban. Kadang labau uban tak je sadar. Baik tahu uban ni pula. Baik tahu uban pula. Padahal dilarang oleh Nabi tu. Kalau mau hinai, hinailah dengan warna merah atau warna kuning kecik Nabi. Khalifu ahlul kitab. Selisilah orang-orang ahli kitab. Si ranjang gui tu. Jo hinai. Jo hinai. Tak dihitam kan yang gui tu. Kau buat labau uban. Jadi tu baik hitam pula. Itu namanya karisiak nak jadi daun nama. Karisiak wala karisiak jadi daun jo lai. Pengana mudo jo wala. Anda boleh banyaklah sadar lai, bertobat lai, istighfar lah lai. Di akhirat besok ndak ada tolong menolong dah pak. Carilah ambo kas neraka yo dah, ndak ada tu. Atau dah mengecek kalau ke bininya. Dia kau dak suruh ambo di surga so dia carilah ambo ke neraka. Ja ada cerita. Itu nafsi-nafsi. Amalan surang-surang. Kalau bertakwa awak kepada Allah, awak lah nang masuk surga. Kok bini bertakwa ke Allah, bini saya lah masuk surga. Kok bertakwa awak, bini pun bertakwa pula, sama-sama menyinjang keranjang bunga harapan awak ke surga insya-Allah. Kalau sama-sama bertakwa awak itulah. Tak bisa dah. Olehkan keturunan Nabi, tak bisa dah dijamin dek Nabi. Bahkan Nabi katakan, ya Bani Hasim, i'malu, beramallah kalian. Ya Abbas, Ammi Rasulillah, i'mal beramallah engkau wahai Abbas. Ya Fatimah binti Rasulillah, wahai Fatimah binti Rasulullah, i'mal beramallah engkau wahai Fatimah. Kalau engkau tidak beramal, la yukni angki minallahi syai'an. Ambo tak bisa menolongmu sedikit pun di akhirat. Man bata'a bihi amalu, lam yusri' bihi nasabu. Siapa yang lambat dalam beramal, indah akan bisa dipercepat oleh nasabnya yang mulia. Lekan keturunan Nabi awak, ndak beramal awak doh, indah akan bisa doh. Takwa kolah yang menentukan nasib kita di akhirat, Bapak dan Ibu. Jangan main-main jolai, banyaklah ibadah kepada Allah SWT. Nisilah hari-hari awak
dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sadonya menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkawanlah dengan orang-orang soleh. Sebab Allah katakan dalam surah At-Taubah, yaitu ayat 109 balik, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bertemanlah kalian dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur. Kena rusak takwa awak beko Carilah kawan orang-orang yang elok-elok saja jangan sampai berkawan je orang-orang dak elok, rusak ketakwaan awak beko. Tak pengaruh awak, akhirnya lah hilang pula. Awak lah rajin ke masjid malih lo sudah naleh. Kerana awak ndak bertakwa, ndak berteman dengan orang-orang soleh. Itulah kaji kita Bapa dan Ibu hamba Allah yang berbahagia. Banyak siriah di balai, segitulah saja dalam Cirano. Banyak orang nan pandai, segitulah saja dari Ambo. Kelalawah di Pulau Rimbang, anak rusuh mati tadabia. Jika gawah indak tertimbang, jika dosa ampun nalabia. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.